Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ummatihi al-kiram min masyayikhina aina makanu. Thumma khususan ila ruhi muallif hadzal kitab min Allah taghashshahum ar-rahmah al-mufrah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna bi zumratihim min ghairi sabiqati adabin wala hisab. على هذه النية وعلى كل من نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam darwatu sanamil islami al-jihadu la yanaluhu illa afdaluhum. Islam itu memiliki banyak komponen pada jamaah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, darwatu sanamil Islam. Sanam itu biasanya orang Arab menggunakan kalimat sanam ini untuk menyebut tentang punuk unta. Karena dari diri unta itu punuknya itu menonjol berada di paling atas. Maksudnya kalau diumpamakan Islam ini memiliki puncak, maka inilah yang dimaksud Nabi bahwa puncak Islam itu adalah jihad. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada ini dan itu. Tetapi jika Islam itu adalah memiliki sebuah puncak, maka puncak daripada keislaman itu adalah jihad. La yanaluhu illa afdaluhum, dan tidak ada, ujar Nabi, orang yang mampu mencapainya terkecuali yang afdal di kalangan mereka. Artinya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk meraih puncak itu. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanu billah. Qala imanun billah. Nabi ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi jawab, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Dan itu kada kawa diganggu gugat. Jelas iman kepada Allah dan Rasul itu berada di dasar, di pondasi. Yang tanpa pondasi ini semua roboh. Biar kayak apa aja puncak, lamun pondasinya kada kuat, ya roboh. Maka pondasi segala sesuatu adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Lalu kemudian
Summa madza? Lalu kemudian sahabat berkata, kemudian setelah iman apa? Jadi Nabi memberitahu dari yang paling pondasi dan sekarang memberitahu yang paling puncak. Yang pertama, yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ujar Nabi, adalah jihad. Qila summa madza? Lalu orang bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kemudian apa? Lalu Nabi menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Nah, itu adalah urutan-urutan daripada amal yang afdal yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat yang Allah peruntukkan bagi para mujahidin ketika berada di dunia. Di antara tiap derajat itu dia seperti antara langit dan bumi. Kita itu para jamaah di dalam mengukur langit dan bumi, mun bumi kita tahu nang ini, lamun langit itu nang mana? Ujungnya langit itu di mana? Ini bukan antara bumi dan bulan, antara bumi dan langit. Amun bulan tuh tahu dituju ke bulan, tapi mun dimaksud ke langit, sampai batas yang disebut langit itu di mana Allah alam, saking luasnya. Boleh jadi ini bumi, ini bulan, jauh ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan seterusnya lagi, itu masih disebut langit. Nah, itu baru antar 2 derajat dari 100 derajat yang disiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan 100 derajat jika antar 1 derajat ke derajat berikutnya seperti itu? Apa makna daripada derajat itu? Ujar ulama, daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Tingginya derajatnya di sisi Allah itu artinya sangat jauh dibanding yang lain. Ada sampai dikatakan para jamaah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin min nifaq. Ujar Nabi, barang siapa yang mati tidak dalam keadaan berperang dan tidak ada juga di hatinya itu dorongan atau semangat untuk berjihad. Tidak ada semangat untuk berjihad. Sekurang-kurangnya para jamaah, makanya para ulama mengatakan dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad ini bercita-cita. Ya Allah, ulun ini ingin benar untuk berjihad di jalan pian dan mati dalam keadaan syahid. Meskipun ia belum tentu juga tatamu perang. Tetapi mencita-citakan mati syahid itu ujar para ulama dianjurkan. Karena inya mencita-citakan puncaknya Islam. Bercita-cita hendak mati dalam keadaan syahid. Ternyata sekalipunnya kada pernah tetamu perang, alhamdulillah negara aman, orang kada menyerang, matilah inya di atas ranjang karena inya garing. Maka tetap inya itu kena mati dalam keadaan seperti orang nang mati syahid. Meskipun matinya di ranjang. Nah, orang yang memiliki keimanan itu mereka setidaknya memiliki angan-angan. Masalah duit belum diisi, cita-cita hendak bahaji itu harus ada. Aku hendak panah bahaji. Urusan duit itu tuh urusan Tuhan, kena memberikan rezeki. Kita pun berusaha, Allah memberikan rezeki, tapi cita-cita itu sebagai orang Islam harus ada. Keinginan. Dan begitulah juga dengan syahid. Karena bila keinginan itu tidak ada sama sekali, atau bahkan cenderung kada mau,
ingin mati syahid itu para jamaah bukan berarti hendak negara ini kacau kemudian supaya ada perang, bukan begitu. Karena faktanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ujar Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi," demi Allah artinya, "Lawaditu an aghzuwa fi sabilillahi fa uqtal. Tsumma aghzu fa uqtal, tsumma aghzu fa uqtal." Aku jar Nabi sangat ingin sekali, aku ini ingin, andai kata, tapi kan kada mungkin begini. Tapi andai kata jar Nabi bisa, aku kepengen sekali, aku ini berperang, lalu aku syahid, lalu aku dibangkitkan, aku perang lagi, aku syahid lagi, dibangkitkan lagi, perang lagi, syahid lagi. 3 kali Nabi menyebut. Jakanya kawan aja Nabi, aku ini berperang di jalan Allah, lalu aku mati syahid, lalu dibangkitkan lagi, lalu perang lagi, syahid lagi, bangkit lagi, perang lagi, syahid lagi. Meskipun faktanya Nabi Muhammad ini wafat dalam keadaan sakit. Meskipun. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad ini matinya terbunuh langsung. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas." Jadi Nabi itu berada dalam perlindungan Tuhan. Jika Rasulullah itu wafat dalam keadaan normal, tidak dibunuh, itu menunjukkan adanya perlindungan Allah. Kalau karena sakit, karena pengaruh makanan lalu kalau sakit, atau apapun yang menjadikan asbab sakit, itu masih dalam keadaan normal. Nah, ada sementara riwayat, memang Nabi itu wafat karena beliau sakit, tetapi sebagian ulama mengatakan asbab sakit beliau salah satunya adalah karena racun yang pernah beliau makan. Ada sementara ulama berpandangan begitu. Karena dulu Rasulullah pernah dihidangkan kambing yang oleh seorang perempuan itu sudah dibubuhi racun. Nabi makan kambing itu. Cuma ketika Nabi Muhammad memasukkan itu ke mulut, Jibril datang untuk mengkabarkan kepada Nabi bahwa itu daging beracun. Maka oleh Nabi, jika bahasa kita Banjar itu makanan itu diluak. Dikeluarkan. Adapun yang bersama Nabi makan dan terlanjur memakan, dasar meninggal. Dasar wafat. Ini Dr. Rubuti di dalam kitab beliau menceritakan ini dan beliau mengurai dan mengutip hikmah dari kejadian itu. Tapi kesimpulannya adalah Rasulullah memang memuntahkan, tapi menurut sebagai dampak daripada racun itu tidak langsung mencelakakan Nabi, tapi dampaknya itu ternyata cukup berpengaruh. Karena Rasulullah itu pada jamaah sehat. Rasulullah itu sehat. Maka sebagai ulama berpandangan bahwa sakitnya Nabi di akhir umur beliau itu adalah karena dampak dari racun itu. Jika kita bicara gaya hidup Rasulullah dengan gaya hidup yang sangat sehat. Tapi ada orang sehat, lamun makan racun, biar sehari berjalan sampai 10 kilo. Awak bugar, fitness sehari-hari, amun racun nang dikinum, sedikit banyak akan ada dampak. Nah, lalu disitulah kemudian para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini ada sementara ulama juga berpandangan bahwa Rasulullah itu dihitung syahid. Cuma syahid yang dibunuh langsung gak ada kawan. Tidak bisa. Syahid yang dibunuh langsung gak ada. Tapi lantaran itu adalah tipu nang meracuni Nabi pun bukan orang Islam. Yang meracuni Nabi adalah orang kafir. Nah itu para jemaah. Nabi sepaling mulia makhluk, ia bercita-cita. Kehendakku jadi Nabi syahid, perang lagi, syahid lagi, perang lagi, syahid lagi, perang lagi, dan begitu seterusnya. Nah jadi singkatnya, bercita-cita untuk syahid itu dianjurkan.
para jamaah, syahid itu menurut para ulama, dia ada syahid juga yang disebut dengan syahid akhirat. Ada kategori wafatnya seseorang, dia tidak berada di medan tempur, tetapi hukumnya seperti orang yang syahid atau disebut dengan syahid akhirat. Bila disebut syahid akhirat, maka berarti semua kewajiban-kewajiban itu tetap dilaksanakan kepadanya, beda dengan orang yang syahid di medan perang. Di dalam penyelenggaraan jenazahnya, penyelenggaraan jenazahnya normal, tapi dihitung seperti orang yang syahid. Siapa mereka? Yang pertama diantaranya adalah orang yang meninggal beranak. Bila ada orang beranak meninggal, maka itu dianggap sebagai orang yang syahid. Yang kedua adalah orang yang meninggal karena tertimpa musibah, seperti inya terbakar di dalam bangunan yang sedang terbakar, atau inya tertimpa reruntuhan bangunan karena gempa atau tanah longsor, atau inya mati tenggelam di tengah laut ketika mencarikan nafkah untuk keluarganya, misalnya yang seperti itu, maka itu dihitung juga sebagai syahid akhir. Cuma tentu berbeda derajatnya dengan orang yang benar-benar berperang, itu jelas berbeda. Tetapi juga tetap disebut sebagai syahid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Janganlah kamu katakan kepada orang yang terbunuh karena berjuang di jalan Allah itu bahwa mereka mati. Jangan kamu katakan mati. Maksudnya jangan kamu kira. Makanya wala tahsabannalladzi dalam ayat yang lain. Janganlah kamu anggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu ya selesai matinya. Kada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Tetapi ujar Allah mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, hanya kamulah yang tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya hidup. Dalam ayat lain dikatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup dan mendapatkan nikmat di sisi Tuhan. Mereka hidup dan mendapatkan nikmat di sisi Allah. Dulu para jamaah, ketika Nabi Muhammad menanam orang kafir di perang Badar. Orang kafir itu di perang Badar ditanam Nabi. Termasuk Abu Jahal di situ. Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid, mereka dikuburkan bersama dengan 70 lebih orang kafir yang mati dikuburkan. Setelah dikubur Nabi, ditutup Nabi lubangnya, lalu Nabi memandiri. Ujar Nabi, aku telah mendapat apa yang Tuhanku janjikan. Bubuhanmu pang mana? Mana nang dijanjikan Tuhan bubuhanmu nang selama ini kambela tuh, nang selama ini bakaras karena mau meninggalkan sesembahan bahari. Aku jar Nabi dijanjikan Tuhanku kemenangan. Sekarang aku dapati janji Tuhanku itu. Nah sekarang buhanmu kayak apa? Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bukankah nang pian pandiri ini mati orangnya di dalam takajal karena kau lagi dengar, kenapa jadi dipandiri? Nah, apa jadi dipandiri? Lalu Nabi katakan bahwa mereka mendengar. Mereka mendengar. Ya. Artinya para jamaah ada kehidupan barzakhiyah. Kehidupan setelah kematian. Kita memikirkan hidup ini para jamaah. Pintar orang tetap nyanyuk juga. Kadang mau memikirkan lah, subhanallah. Banyumani itu bukan Banyumaninya. Banyumani itu ternyata hanya sarana.
untuk menjaga sperma nang jumlahnya mungkin jutaan atau puluhan juta yang ada di dalam si mani tadi. Jadi bukan masalah curatan banyu maninya itu. Tetapi banyu mani itu mengandung sesuatu di dalamnya pulang dengan jumlah yang begitu banyak. Nang banyak nih berjuang mencapai sel telur perempuan. Kada semuan ulang sampai. Disaring sampai. Akhirnya ada nang sampai. Singkat cerita terjadi pembuahan dari itu. Kemudian bagaimana menjadi zigot. Bagaimana inya menjadi segumpal daging. Dan akhirnya diberi Tuhan ruh. Dari banyu. Nang andai kata kena tangan. Orang membasuh. Seandainya mani itu udah tercurat ke parut atau ke tangan, lakas-lakas saja membasuh. Model jijik separuh. Lalu dari banyu nang itu, mimma imahin tadi, banyu nang dianggap hina. Banyu yang dianggap kotor. Jika kena selawar, mungkin selawar itu ditapas orang. Dari situ kemudian Tuhan menumbuhkan manusia. Diandak Tuhan di dalam parut bebinian. Mulai nang parutnya halus, sekalinya tumbuhnya di dalam. Lalu ganal, lalu keluar, mulai lubang yang mohon maaf halus. Tumbuh ganal, subhanallah. Kayak itu Tuhan mengatur manusia dari tidak ada menjadi ada. Jadi jika memang nang nyata-nyatanya banyu, kawa Tuhan jadikan nang kayak kita berataan, mencungkung berataan kayak ini ganalnya. Itu kan ngarannya hanya maulah sesuatu nang tadinya kadada diadakan. Lamun dari kadada maadakan aja Tuhan mampu, apalagi nang rakai, rusak, mati, dihidupkan lagi. Rasa-rasanya nangaran membongkar, menyusun lagi, itu lebih nyaman daripada maulah awal. Nangaran maulah awal itu lebih sulit mestinya. Motor tuh dipereteli, susun bahasa nyaman. Maulah awalnya ya Pak. Nangaran maulah awal tuh ngali, lamun Tuhan maulah awal kawa, apalagi cuma mau utak-atik setelahnya hancur aja. Lalu orang-orang kafir bertakun, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengembalikan tulang belulang nang sudah hancur? Lah, Tuhan nang maulah pertama kali itu nang memulihkan. Kecuali ada orang lain. Tuhan nang ini maulah, nang itu karena nang bertugas amun bisalah itu mungkin mun ditakunakan lamun Tuhan nang membangkitkan nih adalah sidin juga nang maulah pertama apa nang muskil apa nang membingungkan. Nah jadi kehidupan akhirat itu ada para jamaah, kehidupan barzakh itu ada. Makanya orang nang meninggal itu dikatakan kepadanya innal mauta haq wa nuzulal qabri haq. Bahwa turun ke kubur itu memang benar-benar pasti terjadi. Wa annal barzakh hakun. Sesungguhnya kehidupan barzakh itu benar adanya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan pasti hari kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan di situ. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan Tuhan pasti akan membangkitkan semua yang ada di kubur. Lah, maksudnya Allah membangkitkan manusia itu kembali sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi lagi-lagi, apakah yang dibangkitkan itu fisik yang telah hancur itu lagi, ataukah itu sudah dikembalikan lagi menjadi kehidupan ruhani? Wallahu a'lam bishawab. Itu terjadi khilaf memang di kalangan ulama terkait masalah itu. Ada satu pembahasan menarik ditulis oleh Sayyid Hasan bin Ali Segaf di dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah terkait kehidupan barzakh. Karena kita ini berbicara tentang alam yang belum dilalui masalahnya. Cuma kalau berbicara itu, maka mau kada mau yang didasarkan itu adalah dalil dari Nabi. Karena Nabi itu menyampaikan sesuatu dari Allah Ta'ala yang menyampaikan kepada Nabi. Jadi kada kawa tuh bertetangguhan. Oh ya para jamaah,
orang yang mati syahid itu dikatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, orang yang mati syahid itu la yasma'ul faza'al akbar. Orang yang mati syahid itu la yasma' tidak akan bisa mendengar al-faza'al akbar. Al-faza'ul akbar itu oleh para ulama dimaknakan adalah satu kalimat yang sangat menakutkan di hari kiamat. Satu ketakutan yang sangat dahsyat yang akan dialami oleh penduduk-penduduk akhirat. Apa itu faza'ul akbar? Faza'ul akbar, faza'ul akbar itu jika bahasa kita adalah kepastian ketika manusia itu saling tunggu menunggu nasib, tiba-tiba ada pengumuman. Nang kayak kita di bandara, neng 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 anu penumpang pesawat anu segera masuk ke ruang tunggu. Dengar kita ke ruang tunggu. Penumpang pesawat ini tujuan ini silahkan ke pesawat. Kan ada pengumuman gitu. Nah kan di akhirat tuh kayak tujuan. Tapi berupa apa pengumumannya? Kalimatnya di sini adalah yaitu kalimat idhabu bifulan ila jahannam. Malaikat itu disuruh oleh Allah untuk menyeret si anu bawa ke neraka. Jadi modelnya pengumuman ini disampaikan kepada malaikat yang bertugas. Jaka ibaratnya di dunia itu ada teng teng teng. Malaikat anu seret si anu bawa ke neraka. Nah kalimat inilah yang paling ditakutkan oleh penduduk akhirat saat itu. Karena setiap orang ini menunggu-nunggu nasibnya. Nah bagi orang yang mati dalam keadaan syahid, ini tidak akan pernah mendengar itu para jemaah. La yasma'ul faza'al akbar. Dia akan aman dari rasa takut itu. Karena dipastikan dia tidak akan mendengar itu. Nah. Bagian dari ya'manu minal faza'il akbar. Neraka ya Allah. Jangan kekal masuk aja gin kada kawah kita mikirakan. Jangan nang neraka, penjara aja. Orang bila sudah KPK mengiau, nang lamak bisa berkurus. Nah, nang sehat bisa menggaring. Padahal masih kawa usaha diusahakan. Wah ini kan ada istilah pra-peradilan lah. Atau inilah itu masih kawa tapi bila sudah KPK mengiau, belum masuk penjara, itu ketar-ketir sudah orang. Bila sudah pengadilan apa kejaksaan lah mengiau, inilah mengiau. Wah, pada nyaman-nyaman. Dan penjara itu ada remisi juga. Biarnya dihukum 10 tahun, kadang mustahilnya menjalani 2/3 masa hukuman, bolehnya keluar dengan syarat. Belum lagi nang potongan-potongan. Tapi kedada orang nang mau pada jemaah. Siapa nang hakun? Coba tahun-tahun mah bisa kan waktu di penjara. Nah kayak apa para jemaah? Lah di penjara itu diberi makan orang. Di penjara itu bilanya waktu guring, diguringakan orang. Bilanya waktunya makan, dimakani orang. Bukan madahkan nyaman kada bang, cuma ya masih manusiawi lah. Di akhirat itu para jemaah jangan dikira orang kada kehausan. Di akhirat itu di neraka itu orang kehausan. Cuma inya diberi minum dengan minuman nanah nang mendidih. Minuman nang mendidih itu dikinumakan seorang sudah terbakar dikinumakan memang itu. Dah setiap kali kulit ini merasakan sakitnya sampai inya mati rasa dikembalikan lagi kulit itu seperti awal supaya rasa itu karena hilang. Amun di dunia pian, amun tabanam di dunia, kadada manusia itu nang tabanam sampai bertahan 5 menit itu kadada. Amun sabar menunggu sesakit-sakitnya yang 5 menit mati ya orangnya. Cuma kada sampai jo kalau rasa mun bisa terbakar seawakan, naudzubillah min dzalik kada sampai orang 5 menit. Amun bujur seawakan tuh bujur-bujur terbakar habis, mungkin 2 menit tumbang sedenya. 2 menit tumbangnya merasakan sakit. Mbah tuh matinya. Di akhirat kada pada. Di akhirat itu manakala kulitnya terbakar,
Sampai ibarat bahasa kita tuh inyak kada bisa gimana lagi, diganti kulit itu dengan yang baru, dibakar lagi, dan begitu seterusnya. Kehausan diminumi dengan minuman yang itu, makanannya dari zakum. Alhamdulillah, mudahan selamat kita berataan daripada adab Allah. Cuma Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Suatu kaum itu tidak akan diadab Tuhan apabila Nabi ada di situ. Dan suatu kaum itu tidak akan diadab Tuhan apabila mereka mau meminta ampun. Bila mau aja minta ampun lawan Tuhan, Tuhan kenapa? Bila mau meminta ampun. Kita manusia ini para jamaah dengan segala nafsu kita, bila orang tuh meminta maaf lawan kita, kadang-kadang purun juga kita. Ada rasa kasihan juga. Nah, ini Tuhan nang dasar menyuruh minta maaf. Lalu kita minta maaf. Ujar para arifin, para jamaah, tidaklah Allah itu menyuruh hamba untuk meminta ampun kecuali Tuhan dasar hendak mengampuni. Allah tuh bila mengetuk pintu hamba untuk hatinya itu terbuka mau berdoa, itu berarti Tuhan hendak mengabulkan memang. Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, janganlah kamu berhenti meminta ampun kepada Allah meskipun kamu mengulang kesalahan itu 1000 kali sehari semalam. Amun salah itu 1000 kali, sedangkan sehari semalam itu 24 jam. Berarti tiap berapa menit sekali? Sejam itu 360 berapa? 60 menit lah. Semenit itu berapa detik? 60 detik ulang. Berarti sejam itu berapa detik? Amun sehari 24 jam. Sejam itu 60 menit. 60 menit amun kali 10 600. Berarti mun 20 jam 1200. Iyalah. 1200 tambah pulang 4 kali 6. Terus 40. Berapa ini? 1000 berapa deh? 1440 ya kah? 1440 menit. Berarti hitungannya setiap semenit setengah sekali kita bermaksiat. Lumamun kayak itu semenit setengah bermaksiat meracap pada karena sawat guring lagi berarti. Maksiat jadi gawe. Setiap semenit setengah bermaksiat, setiap semenit setengah artinya luar biasa dan ini manusia payahnya. Tapi ujar Sidin, meskipun kamu bermaksiat kepada Tuhan itu 1000 kali sehari semalam, tetaplah kamu meminta ampun lawan Tuhan. Tetaplah meminta ampun. Sakingnya artinya kita kada boleh diputuskan semangat untuk mencari rahmat Tuhan itu jangan. Karena para ulama mengatakan termasuk minal kabair. Di antara dosa besar itu adalah berputus asa, merasa Tuhan kada mengampuni. Merasa aku kada bakal diampuni Tuhan. Nah, perasaan bahwa Tuhan tidak mengampuni itu ujar para ulama ada dosa besar banyak. Merasa berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Tuhan. Ada sebuah kitab ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi namanya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Ada juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar yang bernama Az-Zawajir. Kitab juga membahas tentang dosa-dosa besar. Itu bagus untuk kita baca supaya tahu apa itu dosa. Dosa besar yang memang dosa besar. Rasa-rasanya mungkin sudah ada kali terjemahnya. Amun kabair ada wallahu alam kalau Az-Zawajir.
Lamun kabair itu ada, sudah terjemah bahasa Indonesianya. Kalau kada bisa membaca Arabnya. Karena itu satu kitab ditulis khusus bab itu. Tentang apa aja dosa-dosa besar dan apa dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Dan orang nang mati syahidnya pulang yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih, ay daf'atin min damih. Orang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah ketika pertama kali darahnya menetes. Ya kayak ibarat darah itu mencurat, curatan pertama itu dosanya sudah diampuni sudah. Berarti orang yang mati syahid itu mati dalam keadaan dosanya diampuni dan inya tidak akan mendengar seruan untuk menyeret inya ke neraka. Mudah-mudahan kita berarti termasuk orang nang Allah matikan keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan dibangkitkan dalam keadaan aman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Dan dipadakan pulang wa yashfa'u fi sab'ina min ahli baitih, dan inya akan memberikan syafaat kepada 70 daripada keluarganya. Inya diberikan hak untuk memberi syafaat 70 keluarganya yang masuk neraka. Syafaat itu para jamaah bermacam-macam. Ada orang nang hanyar hendak masuk neraka diberi syafaat kada jadi. Itu syafaat pertama. Jadi ada syafaat tipenya orang nih hanya diseret ke neraka lalu syafaatnya memotong. Kada jadinya masuk neraka. Itu jenis syafaat. Jenis kedua, orangnya sudah masuk neraka lalu syafaat untuk mengeluarkan. Itu jenis syafaat kedua. Jadi syafaat pertama adalah inya hendak masuk tatahan. Kada jadi masuk. Lalu inya ke surga. Yang kedua, tercabur juga ke neraka tapi ditolong. Tapi terbakar juga sahabat. Lalu ditolong dikeluarkan. Itu syafaat kedua. Syafaat ketiga adalah orang yang sudah masuk surga diberi syafaat supaya derajatnya kawan naik lagi. Jika ibarat kayak itu di-upgrade. Jika ibarat surga tuhnya levelnya ini, maka syafaat Rasulullah itu menjadikan levelnya naik. Menaikkan level surga. Kayak itu juga syafaat Quran. Itu sudah di surga orangnya, tapi derajatnya akan semakin naik. Nah, orang yang mati syahid juga memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Secara umum dikatakan syafaat saja begitu. Tapi pertanyaannya, apakah ia berhak memberi syafaat 70 saja? Nah, lalu ulama kemudian ketika menjabarkan hadis ini, ada sementara ulama mengatakan bahwa bilangan ini disebut litahdid. Litahdid itu maknanya berarti inya memang diberikan kewenangan untuk mensyafaati 70 hikom. Serah 70 itu siapa, kasih apa, pokoknya 70 habis. Jaka ibarat itu berkuota. Nah, ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan sab'in ini adalah lil kasrah. Menunjukkan bahwa nang inya beri syafaat itu banyak. Kada mesti 70. Arab itu para jamaah terbiasa menggunakan kalimat kelipatan 7 untuk menyatakan bahwa sesuatu itu banyak. Makanya kadang disebut 700, kadang disebut 7.000, kadang disebut 70.000. 70.000 anu, 7.770 itu menunjukkan banyak maknanya. Nah. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Allah. Jadi orang syahid itu tidak hanya yang untung inya, tetapi orang yang ada. Makanya lihat orang-orang di Palestina itu berjamaah. Betapa teguhnya bebinian nang lakinya mati, nang anaknya mati. Sampai-sampai ada kalau tidak khilaf bebinian. Begitu inya melihat kalau ada jenazah lakinya, jenazah anaknya gitu. Mati di Gaza, syahid di Gaza. Berperang, syahid, mati dalam keadaan syahid. Lalu entah itu mamanya kah, entah itu bininya kah. Lalu
menangis. Kada bisa bang, kada nangis. Dengaran-dengaran manusia tuh sedih juga. Cuma kalimatnya luar biasa. Lalu di hadapan jenazah itu nyoba ucap, wahai, tolong sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad. Nyoba ucap ke jenazah, sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad. Jadi apalah, ada ketabahan, ada keteguhan, karena kaum muslimin ini ketika berperang, pertama ini memang punya dua tujuan, dua pilihan, antara Islam itu menjadi tinggi dan menjadi mulia, atau inya syahid. Itu aja pilihannya. Bila inya berhasil mendapatkan kemenangan untuk meninggikan Islam, inya dapat pahala yang sangat besar. Bila inya mati, inya syahid. Makanya dengan gagahnya mereka berperang. Pernah para jamaah, ada dalam sejarah itu dikatakan, kalau ulun tidak khilaf lah, kalau ulun tidak khilaf, itu terjadi di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, karena pertempuran, kalau tidak khilaf, pertempuran terakhir antara kaum muslimin dengan Romawi itu terjadi di zaman Sayyidina Umar. Nang Islam berhasil merobohkan Romawi itu di situ. Ya. Nah, ketika itu orang-orang Romawi ketika mendengar kabar kaum muslimin bergerak dengan pasukan, maka orang Romawi pun bergerak dengan pasukan. Dan biar perlu tahu, orang-orang Romawi itu inya paling gila dengan babinian dan arak. Anggur. Bubuhan Romawi itu inya selalu minum anggur, karena anggur itu kesenangannya. Emang inya hidupnya tuh kenikmatannya di situ, di anggur. Jadinya anggur tuh kada bisa-bisa. Nah di malam sebelum mereka berperang keesokan harinya, itu komandannya mengucapkan malam nih minum ikam sepuasnya. Nina minuman nang ikam ketujuh nih minum behimat. Behimat ikam minum. Kenapa? Karena tidak lama lagi kamu akan bertemu suatu pasukan yang mereka itu mencintai kematian nang kaya bubuhan ikam cinta lawan banyu nih. Karena kalau ikam kan pada bahasanya ujar jangan hindari, kalau kamu apapun dilakukan demi dapat banyu, dapat minuman anggur ini. Nah itu kaum itu kayak itu juga. Kaum itu melakukan apapun supaya mereka mendapatkan kematian, artinya syahid. Makanya para jamaah itu memang ada kalau kau dimatiin lah. Matinya sentral. Hah? Oh. Tulang
Dan Islam itu ada yang ketujuh disuruh mencari-cari masalah, mencari kan ada sama sekali. Bila pun harus terjadi pertempuran antara orang-orang zalim, kaum muslimin menghadapi orang-orang zalim, maka perang itu pun kalau Nabi Muhammad mengajarkan beraturan. Nanti biar kalau perang Badar, baca sejarah perang Badar. Nabi itu mewanti-wanti kaum muslimin kada boleh membakar rumah, kada boleh menabang pohon. Mana perang beraturan dia itu? Pohon jangan ditabang, rumah jangan asal dicucul. Bebinian jangan dibunuh, kakanak jangan dibunuh, orang menyerah jangan dibunuh. Perang itu beraturan. Tapi kalau orang lihat yang kayak di Gaza, yang kayak bubuhan Israel, itu sembarangan aja berang. Kada rumah sakit hantupnya. Ya begitulah yang terjadi pada jemaah. Cuma ya itu tadi, nang Islam nang banyak korban tuh daripada hakarnya radikal, inya nang banyak membunuh orang nang kayak itu. Dan pian tahu pada jemaah, sekitar beberapa minggu yang lalu itu pengadilan internasional telah menyatakan bahwa Netanyahu dianggap bertanggung jawab. Coba buka dia anunya, internasional. Itu sudah diponis harus ditangkap sebagai penjahat perang. Sampai orang hari ini tetap aja presiden. Sampai hari ini jakanya itu orang, jakanya mungkin presiden negara lain, lawas sudah diambil orang. Katanya presiden Israel berarti bang. Allah a'lam bishawab. Itulah perlunya para jamaah. Jadi kalau kita melihat agama Allah ini, Nabi Muhammad itu sering menyampaikan kepada umat ini bahwa Allah mencintai hambanya yang kuat. Makanya di zaman Nabi Muhammad itu para sahabat tuh kada kawa apalagi ketika di akhir-akhir umur Rasulullah itu kaum muslimin itu sedang kuat-kuatnya. Sampai berhasil menaklukkan Mekah. Sampai kemudian di perang Hunain Rasulullah menang. Kaum muslimin itu memiliki kemuliaan yang kuat, yang besar. Kada mau kalah. Wah ini kita bukan kada berani nang kayak Amerika. Amerika sudah mengganggu kita. Kadanya kada wani. Asal perang tuh bujur-bujur sucing aja. Kada ada yang takutan. Cuma orang benuklir nih masalahnya. Itu masalahnya. Kada raminya itu. Ini mengirim nuklir, kadang nyenang kita aja se-ASEAN tahambur. Negara Arab tuh jangan pian kira kada takut-takutan dengan Israel. Amun sekedar perang aja. Karena dulu Mesir itu pernah perang, Mesir, Jordan, Suriah. Cuma Israel di benuklir. Benuklir iya nang itu nang jadi banyak orang jadi pikir panjang dulu pitang situ. Makanya negara-negara sekitar tuh kada terang-terangan umpatnya itu. Cuma Yaman benar ya, nang memang kada Yaman tuh memang jaka ibarat ada urat takutan dia serkada berurat. Tuhannya itu jangan wani nyerang Israel langsung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita, kita semua yang hadir karena mati dalam keadaan nusul khatimah ba'datul umur fi khalat wa afiyah. Dan Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Allah ampuni dosa kita berataan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada para syuhada-syuhada kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita ini negeri yang diberkahi Allah. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Dan kita berataan mudah-mudahan kabul segala hajat dunia akhirat al-hadhihi niyah. Wa ala kulli man wabihi salafu salih ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana mu'allimina an al-tadib barakatuh ulumin Allahumma jal juman juman marhuma wa farqana min ba'dihi tabarakan ma'suma wa tujal fina wa la minna wa la mashkina wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.